Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semuanya. Nama saya Sutriman. Sudah lama ya, ndak jumpa apa namanya tutorial saya. Jadi kemarin dari tahap 1 sampai tahap 5. Kemudian yang tahap 6-nya kok lama ndak ini ndak tak lanjutin gitu ya. Jadi kemarin sudah tutorial tahap 1 sampai tahap 5. Kemudian halaman enggak tak lanjutin itu pertama karena skripsi. Teman-teman tahulah ya kalau misalkan lagi pengen cepat lulus, jadi project skripsi kebetulan saya bikin sistem sistem informasi pembayaran biaya pendidikan. Tak kasih sedikit lah bocorannya, lihat biar teman-teman enggak ngira apa namanya kok cuman gara-gara skripsi itunya ditinggalin mas. Ini skripsi saya. Jadi cuman skripsi saya itu bikin sistem yang digunakan untuk pembayaran di sekolah. Ada itu multi user apa ini usernya malah dinamis ya. Jadi grup usernya bisa ditambah, dikurangin, terus bisa diatur juga untuk ini juga pakai menu apa. Terus urinya juga saya encrypt pakai base64. Pokoknya udah bisa generate tagihan, bener-bener udah jadi. Misalkan ya ini role apa namanya administrator, dapat menunya ini. Nah, ada role bendahara. Nah, user bendahara namanya itu. Nah, coba saya login sebagai Bu Itun ya. Nah, ini juga itu dapatnya ini butuh lola. Jadi sistem ini apa namanya bisa buat bayar juga, bisa buat nyari NIS juga. Kalau misalnya nyari NIS ini aja teman-teman ada terinspirasi dari apa namanya dari sistem yang saya buat, nanti mungkin bisa pesan. Ya udah saya lanjutin ya. Intinya saya mohon maaf banget yang pertama karena skripsi, yang kedua mungkin karena proyek ya. Ada beberapa proyek yang saya kerjakan. Misalkan ini punya MDMC yang apa namanya buat sistem inventory. Kemudian ya ada juga lah beberapa yang kemarin sempat saya kerjakan. Ini juga web profilnya IPM Kabupaten Magelang. Ini juga sudah jadi pakai CI juga ya. Barangkali kayak apa coba. Nah, inilah ya. Teman-teman bisa juga pesan ke saya kalau misalkan kali aja gitu ya. Jadi saya mohon maaf banget. Yang kedua karena datanya hilang. Nah, jadi terkait data hilang ini, kan kemarin laptop saya itu sempat rusak ya. Maksudnya sempat tak format harddisknya juga partisi tabelnya tak ulangin gitu. Datanya hilang. Saya sempat nulis di apa fanpage Facebook saya yang supriman.com. Kalau misalkan datanya hilang dan kalau teman-teman pengen saya lanjutin tutorial ke tahap 6, itu saya minta buat ada yang kirim apa hasil tutorial sampai tahap 5, karena kemarin memang belum saya backup ya. Jadi kalau udah ada datanya sampai tahap 5, paling nggak kemarin bisa saya lanjutin. Soalnya malas juga kalau misalkan mau ngulangin dari awal, dan ya teman-teman tahu lah, maksudnya malas gitu ya. Ini kalau pengen saya lanjutin kan pengennya langsung ke tahap 6 ya. Baik, karena teman-teman banyak yang nunggu dan sampai sekarang meskipun banyak banget yang WhatsApp, banyak banget yang kirim email, banyak banget yang
komen di YouTube, di blog buat suruh lanjutin mas ke tahap 6 nya. Nah kali ini saya lanjutin ke tahap 6, cuman project yang saya gunakan di tutorial ini akan sedikit berbeda. Tahap 6 ya. Sebelumnya kemarin tahap 5 kita sampai halaman admin, kemudian kita juga udah login juga itu ya, sudah login, sudah jadi dashboardnya. Untuk tahap 6 ini apa namanya, kita akan menggunakan project sedikit berbeda, tapi meskipun begitu intinya tetap sama. Nanti akan teman-teman saya ajari buat bikin chart gimana sih, buat bikin ngupdate datanya gimana, buat bikin ininya gimana gitu. Nanti kalau teman-teman bingung bisa komen. Nah oke ya, data yang saya gunakan ini kebetulan saya dapat project buat vCard atau virtual card ya, virtual card. Nah ini tampilannya kayak ini kebetulan apa namanya, vCard timnya. Beberapa sudah saya bikin kayak ini, misalnya ini sudah saya load dari database ya kak, semacam kak yang kemarin itu caranya kayak di tahap berapa ya itu ya, tahap 3 tahap 4 ya, sampai tahap 4 kalau nggak tahap 5, saya sampai lupa juga itu ya. Nah teman-teman akan saya ajari gimana sih ngupdate data di sini, buat nambah data, buat apa namanya, ngupdate data, buat ngapus data ya. Intinya sama kayak kemarin kan, kalau kemarin kan tutorialnya di blog ya, blog kan intinya juga sama aja sebenarnya, cuman kayak gitu bedanya mungkin di relasi ada kategorinya. Nah untuk halaman login, ini sebenarnya udah ada loginnya ya. Nah loginnya oke, sorry mengangkat. Oh ya, jadi saya ceritain teman-teman, ini kan sebenarnya saya bikin ini ya, apa namanya, tutorial bikin project vCard ini. Untuk back office nya saya copy tadi dari project yang sistem inventory yang ini, yang pernah saya buat inventory apa, MDMC. Jadi maksudnya ini sebenarnya tinggal saya copy aja sih, cuman nanti tetap tak jelasin ke teman-teman, sama beberapa ada yang tak ubah ya. Oke, ini ada kata ganti username aja lah ya. Kita hapus saja yang di dashboard. Ucapan mana dashboard, sebentar, flash data. Oke, username. Jadi maksudnya kalau misalkan habis login itu ada ucapan gitu ya, pakai flash data, itu caranya bikinnya. Gimana? Apa ini? Role ini nggak pakai role, soalnya role itu kan buat membagi hak akses ya. Tapi kalau apa yang saya buat ini kebetulan vCard, namanya vCard kan cuman yang punya cuman satu orang, jadinya enggak, saya pisahkan hak aksesnya enggak ada, jadi cuman apa namanya, loginnya cuman satu orang itu, jadi enggak perlu pakai role. Ini aja. Oke, jadi apa lagi ini? Oh ini belum. Teman-teman sambil liatin saya aja ya.
sekalian biar kayak live gitu bikin bikin projectnya ya. Misalnya oke. Lagi kok masih ada sih 49. Belum saya ubah ini. Nih jadinya yang ini kan pakai flash data ya tadi ya, fungsinya cuma buat apa, ngasih notif. Nah, selamat datang teman-teman, tapi kalau di refresh hilang. Nah, soalnya flash datanya itu saya lempar tadi dari loginnya. Oke teman-teman, ini nanti saya ubah aja. Ini kan kemarin dari DMC ya, yang di sini sudah saya sesuaikan sama kebutuhan di CV. Kemudian untuk tutorial tahap 6 ini kita mulai ini aja lah ya, kita bikin getting data dulu. Getting data maksudnya ambil data buat ditampilin di view adminnya ya. Caranya kayak mana? Nah, teman-teman bisa lihat. Yang akan saya jadikan demo mungkin yang ini aja ya, yang education ini. Ini belum ada. Saya udah bikin controller namanya edu. Nih, tapi ini masih kopian dari yang MDMC tadi, jadi belum, masih banyak error ya. Kita tak bikin dulu lah di statiknya buat apa namanya. Saya kan sedikit lebih kenceng ya teman-teman, mungkin apa namanya, karena saya pikir teman-teman kemarin juga udah belajar, jadinya nih buat bikin link tadi ya, PHP pelan-pelan. Nah, caranya gimana? Sebenarnya saya sudah bikin model yang dinamis ya. Nih, nanti saya kasih lah buat teman-teman. Model ini fungsinya untuk apa? Buat ngambil semua data dari tabel tertentu, buat ngambil salah satu data dari tabel tertentu, buat nambah, buat nge-push, buat update. Jadi kalau misalkan saya biasanya kan apa namanya, daripada harus setiap modul, setiap fungsi kok bikin model sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya ini saya bikin dinamis, daripada misalkan saya pengen ngambil data tadi apa namanya, edukasi ya, education atau work experience, masa saya harus bikin model terus, tinggal digantiinnya. Sebenarnya ini bisa kalau misalkan langsung ke tabel apa namanya, ini apa gitu ya, tapi itu akan menyita waktu, dan selagi kecuali ada yang banyak joinnya, kayak misalkan yang ini apa ya, kayak pokoknya kalau misalkan ada yang harus banyak gitu, harus banyak relasi gitu ya, kita nanti baru bikin modul untuk modelnya sendiri. Tapi untuk data-data yang apa namanya masih bisa dibikin satu atau dibikin enak ya, nggak perlu ya dibikin ribet. Ini saya buat sendiri juga. Baik, saya kasih penjelasan teman-teman untuk alurnya getting data ya. Saya mulai dari controller edu. Controller edu ini kita jelasin dulu teman-teman. Controller edu kan yang di load di sini pas nampilin data edukasi ya. Masih namanya masih barang keluar. Kita ganti dulu barang keluar. Kita ganti education gitu ya. Terus apa lagi? Kita ganti education. Jadi saya mulai dari controller. Masih ingat kan ini
alurnya ini controllernya. Terus kalau ada lagi di sini berarti itu kontrol atau kelasnya ya, kelas controllernya. Kalau dari sini lagi berarti functionnya, kalau lagi ya di sini berarti itu value dari array-nya. Saya mulai dari ini controller yaitu, nah ini public, di sini public function yang construct itu fungsinya buat dipanggil di seluruh kelas ya, di seluruh apa namanya function di controller tersebut. Jadi kalau misalkan di sini saya manggil mcroot sama mlogin. Mcroot tuh tadi yang ini yang root dinamisnya saya buat, terus saya manggil juga mlogin. Berarti nanti ketika mcroot ini dibutuhin di kelas manapun di tabel di controller ini, berarti nanti tinggal manggil aja ya. Kemudian cek login ini buat autentikasi. Ini saya juga bikin sendiri, apa mana sih ya, library autentikasi, cuman buat ngeredirect. Jadi kalau dia tidak login tidak boleh ke sini, langsung dilempar ke halaman login. Kemarin teman-teman juga udah saya kasih tahu kayaknya kalau nggak salah. Kemudian data user ini saya ngambil dari mlogin, get data login ya. Terus saya ngambil data berdasarkan username-nya. Get data login ini, ambil username, saya ngambil semua data dari tabel user ketika username-nya sama dengan username yang saya lempar. Nah di sini ini sederhana banget ya, karena cuma Vicar yang pakai cuma satu orang, jadi cuma tak isi username sama password aja, tidak terlalu ini sih ya, kecuali sistem besar gitu. Ini cuma sederhana, project sederhana aja. Ini dipakainya buat tampilin di sini, misalkan nih ada Sutriman, atau tadi pas di dashboard tadi ada ucapan selamat datang, ini Sutriman. Jadi ketika username-nya diganti ya ininya bakalan keganti, menyesuaikan ya. Ya itu fungsinya buat ngambil dari session yang aktif. Kemudian ini juga udah tak bikin, tak kasih nama edus, arraynya get semua, mcroot get semua yang tadi, mcroot get semua edukasi gitu ya. Tinggal saya benerin aja nih yang di v-nya edu, yang ada kata-kata barang tinggal tak ganti aja jadi sedikit cepat ya, nggak apa-apa ya, biar teman-teman bisa mengikuti lah. Nanti kalau bingung tanya aja. Data edukasi itu apa aja, kita cari dulu. Ada icon edu universitas itu ya, sekolah atau universitas, konsentrasi sama tahun. Oke, kita bikin dulu di sini icon, terus apa tadi, sekolah atau universitas, terus konsentrasinya sama tahun. Pilihan nanti buat actionnya. Terus yang ini, yang barang ini mau tak ganti langsung aja semuanya jadi edus biar cepet ya, karena ini juga udah ditunggu, harus jadi besok padahal belum jadi apa-apa. Nah jenis barang tadi namanya apa sih, soalnya yang bikin database-nya tuh bukan saya sebagian ya, jadi dari tim saya kerja di suatu tempat jadi udah dibeliin ininya, saya tinggal bikin. Oke. Apa jadinya? Nah kan gampang banget ya, udah ambil di sini universitas, konsentrasinya atau jurusan
jurusan aja ya namanya ya. Oke teman-teman, mungkin untuk tahap 6-nya itu aja ya, biar tidak terlalu banyak. Intinya kita cuma tadi getting data, ambil data dari database, sama saya sedikit menjelaskan kenapa sih kok bisa telat kayak gitu tutorialnya. Nanti saya lanjutin lagi di edit sama hapusnya di tahap yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa ya, kalau jadi saya selain bekerja di tempat orang, saya juga freelance. Jadi kalau ada yang mau pesan web apps, bolehlah kontak saya. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar tutorial, itu jangan via WA ya, nanya tutorial jangan via WhatsApp, karena nanti jadi numpuk banget, banyak banget. Jadi kalau mau tanya-tanya atau error gitu ya, atau terjadi error, silahkan kontak saya via email yang Gmail aja. Ini yang khusus untuk blog ya, bisa juga via blog atau di videonya langsung di YouTube komen. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada project yang bisa saya kerjakan, atau bantu bikin tutorial atau apa, atau request sesuatu, itu baru bisa kontak saya via WhatsApp, Telegram, SMS, telepon, oke. Pokoknya kalau untuk project ya. Oke, karena kalau misalkan nanya-nanya ini via WhatsApp ya, saya nggak menjamin bisa saya balas ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tutorial tahap 6. Terima kasih sudah memaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.